Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemburu Syafaat Nabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Tibbun Nabawi. Sebelum kita bahas, perkenalkan, nama saya Dinar Maliki, berada dari program studi ilmu hadis. Tibbun Nabawi berasal dari bahasa Arab, dari dua kata, Tib dan An-Nabawi. Tib artinya pengobatan, Nabawi artinya Nabi. Jadi Tibbun Nabawi ini adalah ilmu yang membahas tentang pengobatan ala Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, setiap penyakit ada obatnya, kullud da'in dawa'un. Saya bercontoh hadis tentang Habbatus Sauda. Habbatus Sauda adalah obat dari seluruh penyakit kecuali satu. Apa itu? Ya, kematian. Selain Tibbun Nabawi, ada namanya Tibbul Wiqai. Tibbul Wiqai itu apa? Tibbul Wiqai itu salah satu upaya kita mencegah penyakit agar jasmani dan rohani kita tetap terjaga kesehatannya. Jadi ada dua di sini yang kita bahas, jasmani dan rohani. Pertama dari jasmani dulu. Jasmani, kalau kita jasmani kita mau sehat, salah satu faktor utamanya adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Kenapa yang halal dan yang baik? Karena yang halal belum tentu baik dan yang baik belum tentu halal. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu, upayakan itu halal dan baik, dan jangan pula berlebih-lebihan. Gitu kira-kira. Kemudian ada namanya penyakit rohani, pencegahan penyakit rohani. Kalau kita pernah dengar lagu Opik, obat hati itu ada 5. Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini kawan-kawan, itu merupakan salah satu pencegahan atau pengobatan. Bisa juga pencegahan, bisa juga pengobatan. Karena kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, dalam sabdanya mengatakan, kamu kalau berkawan sama penjual parfum, kamu akan kecipratan wanginya. Kamu kalau berkawan sama tukang besi, kamu bakal bau juga, kena bau besinya. Jadi begitu. Pepatah Cinanya mengatakan, ada pepatah Cina mengatakan, beritahu saya siapa temanmu, saya tahu siapa kamu. Jadi misalnya kalau kamu berteman sama seorang pemabuk dengan 6 orang pemabuk, maka kamu akan menjadi pemabuk yang ketujuh. Kamu kalau berkawan sama 5 orang pintar, maka kamu akan menjadi orang pintar yang ke-6. Dampaknya apa yang dirasakan? Dalam memilih teman ini harus selektif kawan-kawan, karena pertemanan circle itu bisa berpengaruh dengan kita. Karena orang kan nengok, ini siapa kawannya, kok bisa kayak gini orangnya, kan begitu kan kira-kira. Jadi dampaknya itu apa? Saya beri analogi begini. Sebodoh-bodoh orang Arab itu pandai bahasa Arab. Sebodoh-bodoh orang Inggris pandai bahasa Inggris. Sebodoh-bodoh orang Itali pandai bahasa Itali. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung dia untuk pandai bahasa Inggris. Lingkungannya mendukung dia untuk pandai berbahasa Arab. Sebegitu pentingnya dampak dari pertemanan, dari lingkungan. Jadi kira-kira kalau kita harus sepakat dulu ya, sakit fisik, sakit secara mental itu lebih berbahaya daripada sakit fisik. Orang kalau sakit fisik, kakinya sakit, dia nggak bisa nyepak, bahkan nggak bisa jalan. Orang tangannya sakit, dia tuh nggak bisa mukul. Tapi kalau orang sakit mentalnya, sakit perasaannya, kata-katanya itu mampu melukai. Jadi orang sakit fisik itu nggak mampu melukai orang, tapi kalau mental orang udah sakit, kata-katanya mampu melukai. Jadi lebih bagus dicegah. Kenapa? Karena Nabi pernah ngomong nih, kata Nabi, bantulah saudaramu yang berbuat zolim. Sahabat bingung, kenapa orang yang berbuat zolim harus kami bantu?
Karena Nabi ini dibimbing dengan sifat fatonah atau cerdas. Nabi lanjutin, bantu dia dengan cara mencegahnya. Jadi makanya ada kata pepatah nih, ya kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kira-kira sini paham ya? Oke. Oke kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang bekam. Nah, jadi bekam itu adalah salah satu pengobatan alternatif di mana kita menggunakan cup untuk mengambil darah kotor. Nanti bekam itu terbagi-bagi di dua, ada bekam basah, ada bekam kering. Kebetulan di sini saya kedatangan pasien nih. Saya tanya dulu nih sebelum bekam, kita tanya sakitnya apa? Sakit leher. Sakit leher. Iya. Nah, jadi titik-titik bekam itu ada banyak kawan-kawan. Seperti contohnya ini. Nah, kebetulan pasien kita ini sakit leher itu namanya al-akhdain. Nah, jadi boleh Gimana? sebelumnya udah makan? Oh, udah. Udah makan ya. Kan udah. Ini ada penyakit lain atau aman semua. cuma leher aja nyeri? Aman Pak, aman. Oke. Nah, silakan balik. Udah apa ini? Mau dibekam lehernya biar dicek. Balik. Oke. Nah, jadi sebelum kita melakukan bekam, kawan-kawan, kita semprotkan dulu di area kulitnya dengan hand sanitizer atau dengan alkohol ini. Kita semproti supaya apa? Supaya kulitnya itu steril. Tas. Nah, baru kita usap-usap. Nah, karena ini sakitnya leher, kawan-kawan, kita pilih bekam yang sedikit lebih kecil. Nah, jadi bekam itu cupnya beda-beda sesuai dengan kegunaannya. Karena ini sakit leher, kita gunakan yang ini. Ini namanya titik al-akhdain. Nah, jadi setelah kita tarik begini, nah, 3 kali saja. Nanti kalau misalnya kita tarik banyak-banyak, itu bakal menyakitkan si pasien. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah 10 sampai 15 menit kita cabut. Ini nanti membekas nih. Ada namanya pen. Mana pennya nih? Nah, ini namanya pen. Pen ini gunanya itu untuk mencucuk melukai area kulit supaya darahnya itu melukai pori-pori kulit supaya darahnya itu nanti keluar, darah kotor itu nanti yang keluar. Nah, masihlah ini jarumnya nih, ini jarum satu orang itu satu. Kenapa? Kalau siap pakai itu langsung dibuang. Nanti misalnya kalau siap pakai dipakai lagi itu bakal nih, misalnya dia punya penyakit lain bakal nular ke pasien yang lain. Nah, begitu kira-kira. Jadi dicucuk gini. Tas. Cucuknya ini harus searah dengan jarum jam masuk. Kalau misalnya kita tahu obat nyamuk, jadi kayak obat nyamuk dari besar sampai kecil gitu. Nah, kita tutup sampai kecil. Setelah itu apa kawan-kawan? Kita ambil cupnya tadi, ini namanya cup. Kita tarik lagi sampai darahnya itu keluar. Nah, setelah darahnya keluar, kita nih anggap aja ini tisu ya kawan. Kita ambil darahnya, kita bersihkan, dah selesai. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, jadi ini setelah kita kasih minyak but tadi atau minyak zaitun, setelah kita ini kan kita sedotlah dengan ini. Setelah kita sedot gini, jangan sedot banyak dulu, setengah aja, karena nanti saya akan menetralisirkan ini semua. Nah, udah tersedot sedikit, baru kita gosok sedikit, biar untuk relaksasi pada pasien tadi itu. Namanya masih bekam kering tadi ya. Kemudian kalau setelah gitu barulah kita sedot. Jadi kita sedot, sini akan saya contohkan sedikit aja. Udah disedot gini,
tunggu berapa menit, agak ada berapa lama, sekitar 15 menit, kemudian kita tarik, baru kita gunakan, kita lepas, kemudian kita gunakan pulpen ini tadi gitu. Pulpen ini untuk mengeluarkan darah. Jadi teman-teman, jarum itu kita setiap orang itu harus ganti satu jarumnya nih. Nggak boleh digunakan berapa kali ya. Satu orang satu jarumnya ini. Setelah kita isap, ini kita tusukkan ke tempat daerah bekam tadi searah putaran jam. Jadi ke kanan dia. Lama-lama lah kayak seperti visualnya itu seperti obat nyamuk. Nah, makin lama ke tengah. Jadi kita gini tek 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 tek. Terasa? Ini kayak dia dulu praktek nih. Nah, tek 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 tek. Kita putar sampai ke tengah. Tuh. Nah, itu baru kita bekam lagi. Bekam lagi. Nah, kita bekam lagi. Baru setelah itu kita ambil darahnya menggunakan tisu biar tidak banyak keluar. Dan gitu, seperti itu aja penjelasan sedikit mengenai bekam. Setelah itu baru dibersihkan dengan menetralisirnya. Saya Khairul Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Maulana. Beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai Tibun Nabawi, kemudian siapa tokoh-tokohnya, dan Tibul Wikoi atau kita sebut juga dengan Tibul Wikoya, dan beberapa penjelasan sedikit tentang pengobatan oleh Rasulullah SAW, yaitu bekam atau al-hijamah. Yang pertama yaitu Tibun Nabawi. Tibun Nabawi secara bahasa tib artinya pengobatan. Nabawi sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi secara istilah Tibun Nabawi yakni pengobatan atau pencegahan yang disandarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah juga melakukan apa yang menjadi pengobatan bagi umat Islam, melakukan, mencontohkan, dan beliau juga beberapa kali mengeluarkan hadis qauli mengenai Tibun Nabawi. Dasar konsep pengobatan dalam Islam yakni ma anjalallahu da'an illa anjalalahu dawaan. Yakni artinya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Dari sini kita dapat belajar bahwasanya pengobatan adalah bentuk ikhtiar dari seorang muslim dalam menghadapi suatu penyakit gitu. Tibun Nabawi ini ada beberapa tokoh yang menulis kitab-kitab mengenai Tibun Nabawi. Yang pertama itu ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengarang kitab Zadul Ma'ad. Kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengarang kitab Ar-Rahmah fit Tib wan Nubuwah. Kemudian ada Al-Jauzi, beliau ini juga menulis kitab Tibun Nabawi. Dari tiga tokoh dan tiga kitab mereka ini menulis kitab yang membahas tentang Tibun Nabawi. Setelah Tibun Nabawi ada juga yang namanya Tibul Wikoi atau bisa saya sebut dengan Tibul Wikoyah. Tibu tadi sudah saya jelaskan di awal. Wikoyah ya ini artinya pencegahan atau apa ya kita bilang, sebelum adanya tadi penyakit, sebelum ada pengobatan tadi kita ada mencegah dengan kebiasaan. Jadi secara istilah Tibul Wikoyah ya ini kebiasaan setiap hari yang membuat tercegah dari suatu penyakit, yang mana hal ini juga akan kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Kita sudah sama-sama ketahui Rasulullah SAW sudah mencontohkan beberapa kegiatan kita sehari-hari, baik dari bangun tidur, kebersihan, dan hal-hal lainnya semuanya udah ada sunnah-sunnahnya dan ada Rasulullah. Dari beberapa keseharian ini ternyata banyak sahabat-sahabat juga manfaatnya untuk menjaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kalau dari kebersihan Rasulullah SAW kita tahu ada yang namanya kita kalau namanya istinja, kemudian mandi wajib dan lain-lain. Kemudian ada dari segi pola tidur Rasulullah SAW juga, beliau itu tidur dari waktu selesai waktu Isya
hingga tengah malam kemudian beliau itu bertahajud. Perlu sahabat ketahuin, ternyata selain keseharian Rasulullah juga menimbulkan yang namanya pencegahan penyakit, ternyata ibadah selama ini kita kerjakan juga mencegah kita dari beberapa penyakit. Dari hal kecil saja seperti wudhu. Wudhu ini kan kebersihan kita. Beberapa titik wudhu itu ada seperti mencuci tangan, mulut, hidung, kemudian muka kita, kuping dan kaki. Bahkan kumur-kumur ini ada beberapa sunnah Rasulullah SAW itu bersiwak. Dari ibadah seperti ini aja, dari kita wudhu, kita ini telah menjaga namanya kebersihan kita. Kita sama-sama ketahuin hal-hal kotor itu bisa menyebabkan penyakit bagi kita. Kemudian ada namanya puasa. Nah, puasa ini banyak kali manfaatnya, seperti menjaga metabolisme kita. Kita tahu selama 11 bulan kurang lebih kita rutin makan tanpa adanya intermittent fasting kalau bahasa sekarang gitu. Nah, ternyata Islam juga menyediakan hal ini dalam bentuk ibadah, yaitu kita sebut dengan puasa. Jadi puasa ini bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh dan jadi antibiotik untuk kekebalan kita juga, karena ada beberapa hormon yang keluar ketika kita puasa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian ada tahajud. Nah, di tahajud ini juga, atau kita sebut malam juga, karena tahajud apalagi tengah malam, ada beberapa titik di otak kita itu yang dialirkan darah saat kita sujud. Nah, itu banyak manfaatnya untuk kesehatan kita, baik dari sendi-sendi tubuh kita. Kemudian masuk kita ke beberapa pengobatan, yaitu bekam atau al-hijamah. Sedikit, bekam ini atau al-hijamah artinya itu menyedot atau menarik. Dalam hal ini istilahnya yaitu kita menyedot atau menarik yang namanya darah. Sejarah bekam ini ternyata udah dilaksanakan oleh peradaban sebelum Rasulullah, seperti di peradaban Mesir, di Cina sana, dan beberapa ada yang mengatakan telah dilakukan di Persia. Kemudian hal ini diperkenalkan kepada dunia Islam oleh kebiasaan Rasulullah SAW. Tak mungkin Rasulullah memperkenalkan hal ini kalaulah tidak banyak sekali manfaatnya bagi kita, gitu. Jadi dalam bekam ini ada hadis Rasulullah yang mengatakan sebaik-baik pengobatan bagi kalian yaitu berbekam. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bekam ini banyak manfaatnya karena mengeluarkan darah-darah kotor tersebut, seperti meningkatkan kekebalan tubuh kita, membuang zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita seperti darah-darah kotor tadi itu. Kemudian kalau di kepala nanti